伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Cailin yang pada saat ini benar-benar meninggoy. Xiaoyan pun pada akhirnya berteriak dan teriakan Xiaoyan ini bergema di seluruh alam dewa kuno. Sang ratu di pavilion Qianji juga berhenti melukis dan secercah cahaya melintas di matanya. Sang ratu sedikit mengerutkan kening dan bergumam, mungkinkah Cailin benar-benar mokat? Tampaknya ia adalah wanita yang cukup tegas. Ia sangat tegas, tetapi ia tidak tahu bahwa ini akan menyebabkan kekuatan Xiaoyan mandek. Dengan begitu, maka wanita ini tidak boleh mokat. Sang ratu tahu betul bahwa jalur kultivasi Xiaoyan adalah perlindungan. Dengan begitu, maka kematian Cailin akan secara langsung mempengaruhi kondisi pikiran Xiaoyan. Begitu kondisi pikirannya ini terguncang, maka itu akan berbahaya. Xiaoyan di tempat Cailin pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah, matanya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar saat memegang Cailin. Xiaoyan tidak tahu mengapa Xiaoyan sampai pada titik ini hari ini. Adapun orang-orang di luar ruangan tidak ada yang berani masuk untuk sementara waktu. King Mu'er dan Zeni pada saat ini memiliki mata memerah karena jelas bahwa mereka telah tinggal bersama dan tahu bahwa Cailin telah berada dalam kondisi yang buruk untuk waktu yang lama. Xiao Yueli juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia pada saat ini segera bergegas. Ia tidak mempedulikan hal lain. Ia takut sesuatu terjadi kepada Xiaoyan dan ia segera masuk ke kamar. Begitu ia melihat pemandangan di dalam ruangan, sosoknya pada saat ini seketika tertegun. Xiao Yueli melihat Xiaoyan yang pada saat ini memuntahkan darah. Jubah dan rambutnya berkibar tertiup angin. Xiaoyan yang selalu tenang dan kalem kini pada saat ini terlihat memiliki kegilaan di matanya. Bahkan Xiao Yueli yang bergegas masuk pada saat ini tercengang. Ia begitu terkejut hingga tubuhnya lemas sebelum akhirnya berlutut di tanah. Xiao Yueli menatap ke arah sosok Cailin yang menua. Meskipun fisiknya pada saat ini telah berubah, tetapi Xiao Yueli bisa mengenalinya. Walaupun Xiao Yueli tidak menghabiskan banyak waktu dengan Cailin, selama Xiaoyan pergi, Xiao Yueli sesungguhnya datang mengunjungi Xiao Mansion berkali-kali. Cailin yang selalu dingin dan menyendiri memperlakukan Xiao Yueli dengan lembut. Cailin benar-benar seolah-olah menganggap Xiao Yueli sebagai darah dagingnya sendiri. Xiao Yueli pun segera bergumam apakah ini adalah ibu Cailin. Xiao Yueli lanjut mengeluarkan kalung sisik dari depannya. Ia masih ingat bahwa kalung ini dibuatkan untuknya oleh Cailin. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mendongak menatap ke arah Xiao Yueli. Bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan teringat bahwa Xiao Yueli adalah Raja Neraka. Xiao Yueli adalah sosok yang bertanggung jawab atas reinkarnasi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di Sensi. Xiao Yueli pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apa yang terjadi pada ibu Cailin. Xiaoyan dengan cemas pada saat ini segera berkata sebaiknya Xiao Yueli dengan cepat menyelamatkan ibu Cailin. Xiao Yueli sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa masa hidup ibu Cailin belum berakhir dan mengapa ia bisa meninggal. Xiaoyan dengan gemetar berkata bahwa ini semua adalah salah ayah. Jika ayah lebih lama bersama dengan ibu Cailin, ia pasti tidak akan mencari kematian demi reinkarnasi. Xiao Yueli pada saat ini segera mengangkat lengannya dan kabut hitam mengembun serta berubah menjadi sabit kematian. Sabit kematian ini segera terjatuh ke tanah. Jiwa Cailin yang menghilang pada akhirnya pada saat ini kembali muncul. Xiao Yueli pun lanjut memanggil Cailin dengan panggilan ibu Cailin.
Jiwa Cailin yang melayang di udara pada saat ini terlihat transparan dan tampak benar-benar dalam posisi dan kondisi yang paling cantik. Cailin pada saat ini bertanya kepada Xiao Yueli, bukankah ia sudah mokat? Xiao Yueli pun segera berkata kepada Cailin bahwa jalan reinkarnasi pada saat ini memang telah terbuka. Tetapi mengapa pada saat ini Ibu Cailin harus bereinkarnasi? Ayah, kakak Xiao Xiao semuanya sangat merindukan Ibu Cailin. Jika Ibu Cailin mokat, maka semua orang akan menjadi sedih. Suara Cailin seketika terdengar lembut ketika berkata bahwa ia sudah cukup memberi arti pada hidupnya. Oleh karena itu sebaiknya Xiao Yueli pada saat ini membiarkan Cailin pergi. Xiao Yueli menatap ke arah Cailin sebelum akhirnya tiba-tiba memejamkan matanya. Ketika ia tiba-tiba membukanya lagi, mata merah mudanya tertutupi warna hitam. Setelah beberapa saat, kegelapan di mata Xiao Yueli menghilang dan keraguan muncul di wajahnya. Xiao Yueli lanjut mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiao Yan. Tatapan Xiao Yueli agak rumit, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu yang tak terkatakan. Xiao Yueli pada akhirnya menghela nafas dan menjelaskan bahwa jika Ibu Cailin bereinkarnasi lagi, menurut apa yang telah Xiao Yueli ramalkan, alam dan kekuatan Ibu Cailin akan jauh melampaui kehidupan ini. Setelah menerobos keabadian kaisar, ia akan bisa mengingat kenangan di kehidupan ini. Selain itu, jika Ibu Cailin tidak bertemu dengan ayah dalam kehidupan ini, ia kemungkinan besar akan menjadi salah satu keabadian dewa yang kuat di Sensi. Xiao Yan tertegun mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Xiao Yueli. Kata-kata ini merupakan rahasia surga dan Xiao Yueli membocorkannya kepada Xiao Yan. Namun dengan hal ini, mata Xiao Yan yang memerah pada akhirnya seketika melembut. Xiao Yan pun segera bertanya, jadi mungkinkah Xiao Yan lah yang menghalangi jalan Cailin? Xiao Yan pun termenung sementara Xiao Yueli pada saat ini kembali mulai berbicara. Xiao Yueli berkata, tetapi ada cara lain untuk menghidupkan kembali Ibu Cailin dan menghilangkan niat membunuhnya. Xiao Yan pun seketika langsung bertanya apa yang bisa Xiao Yan lakukan. Xiao Yueli segera menjawab bahwa mereka bisa menyegel ingatan Ibu Cailin dan ayah. Ayah harus merelakan dan melepaskan Ibu Cailin. Biarkan Ibu Cailin menjalani sisa perjalanannya sendiri. Jika suatu hari Ibu Cailin tersadar, ia akan mengingat semua kenangannya. Xiao Yan seketika terdiam begitu mendengar hal ini. Dibandingkan dengan mokat, menyegel ingatan pada saat ini adalah pilihan terbaik. Namun meskipun begitu, Xiao Yan merasa seolah-olah ada ribuan jarum yang pada saat ini menusuk jantungnya. Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya. Melupakan juga sesungguhnya merupakan bentuk kematian. Tetapi mengingat cinta Xiao Yan kepada Cailin, ini benar-benar merupakan pilihan terbaik. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata selama Cailin masih hidup maka mereka bisa melakukannya. Begitu mendengar hal ini, seketika jiwa Cailin benar-benar kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan reinkarnasi Xiao Yueli juga seketika menyelimuti Cailin. Pada saat ini semua ingatannya tentang Xiao Yan dan bahkan putrinya yang bernama Xiao Xiao tersegel. Ekspresi kematian di tubuh Cailin juga berangsur-angsur menghilang dan tubuh kurusnya mulai mendapatkan kembali vitalitasnya. Dalam sekejap mata, Cailin kembali berubah menjadi Ratu Medusa yang montok dengan ekspresi dingin. Tatapan Cailin pada saat ini segera menyapu area sekitar dan ekspresinya berubah. Xiao Yan menatap ke arah Cailin yang menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah mereka baru pertama kali bertemu. Ekspresi Cailin pada saat ini terlihat dingin, mulia, dan tampak benar-benar acuh tak acuh. Mata Cailin juga tidak berhenti dan ia segera melintasi melihat kerumunan. Ia juga pada saat ini tampak tidak peduli kepada Xiao Yan. Namun sebelum Cailin bisa berbicara atau bergerak lebih lanjut, Xiao Yueli mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya membuat Cailin pingsan. Xiao Yan segera melangkah maju dan memeluk Cailin yang terjatuh.
Wajah yang memukau ini pada saat ini benar-benar membuat Xiaoyan menghela nafas lega. Sementara itu Xiao Yueli berjalan ke sisi Xiaoyan dan berkata sebaiknya ayah pada saat ini meninggalkan ibu Cailin terlebih dahulu. Xiaoyan pun menoleh ke arah Xiao Yueli sebelum akhirnya menyerahkan Cailin kepada Xiao Yueli. Xiaoyan juga lanjut bertanya apakah Xiaoyan masih bisa menemukannya. Xiao Yueli segera berkata bahwa ayah sebaiknya jangan mengunjungi ibu Cailin selama periode waktu ini. Xiao Yueli telah mengubah jalur reinkarnasi ibu Cailin. Menghapus ingatannya sama saja dengan membiarkannya terlahir kembali. Oleh karena itu, untuk saat ini seharusnya tidak ada hubungan sebab akibat antara ibu Cailin dengan ayah. Xiaoyan hanya bisa terdiam dan sedikit mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli. Sementara itu Xiao Yueli menggendong Cailin yang tak sadarkan diri dan berbalik berjalan keluar. Semua orang terlihat bingung dan tidak tahu apa yang pada saat ini sedang terjadi. Sementara itu Xiao Yueli bergerak sambil memegang Cailin berubah menjadi kilatan pelangi meninggalkan Xiao Mansion. King Mu'er pada saat ini segera melangkah maju menatap ke arah Xiaoyan yang tampak muram. Ia yang biasanya bersemangat juga pada saat ini tampak menjadi pendiam. Semua mata tertuju kepada Xiaoyan dan mereka jelas ingin tahu apa yang terjadi pada Cailin dan kemana Xiao Yueli membawanya pergi. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berbicara dengan suara perlahan setelah beberapa saat terdiam. Xiaoyan bergumam bahwa Cailin telah pergi. Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit tersesat di dalam hatinya. Meskipun Cailin tidak mengalami reinkarnasi pada akhirnya, Cailin yang ingatannya telah dihapus benar-benar meninggalkan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya dengan lembut segera berkata bahwa mereka semua sebaiknya keluar dan tinggalkan Xiaoyan dalam kedamaian dan ketenangan. King Mu'er pada saat ini ragu-ragu sejenak sementara Zeni segera mengedipkan matanya kepada King Mu'er. Pada akhirnya mereka semua meninggalkan kamar Cailin, meninggalkan Xiaoyan sendirian. Pada saat ini Xiaoyan hanya merasakan sakit yang menusuk di hatinya yang tak kalah sakitnya dengan melihat orang yang dicintainya meninggal dunia. Xiaoyan berdiri dan sedikit terhuyung. Xiaoyan kembali teringat sosok Cailin yang pernah menjadi ratu Medusa dari suku ular. Xiaoyan mengingat semua perjalanan Xiaoyan dan Cailin sebelum akhirnya Xiaoyan duduk di kursi dan bergumam bahwa Cailin benar-benar kesepian. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali bergumam bahwa Xiaoyan ingin tahu apakah Xiaoyan dapat melihat Ratu Medusa yang mulia dan dingin itu lagi suatu hari nanti. Meskipun Cailin pergi dengan cara ini, Cailin akan menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya di masa depan. Ternyata apa yang disebut oleh perlindungan bagi Xiaoyan semuanya merupakan belenggu pada kehidupan Cailin. Xiaoyan benar-benar lupa bahwa kehidupan harus diberi makna agar bisa disebut kehidupan. Tatapan mata Xiaoyan kosong dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa membayangkan semua kenangannya dengan Cailin. Sesaat kemudian Xiaoyan bergumam bahwa yang harus Xiaoyan lindungi bukan hanya sekedar kehidupan orang-orang yang Xiaoyan cintai. Yang lebih penting lagi adalah makna keberadaan mereka dan kebersamaan. Begitu Xiaoyan menggumamkan kata-kata ini, fluktuasi aura yang cepat pada saat ini berkumpul di sekeliling Xiaoyan. Kekuatan penekanan yang tak terlihat menyapu dan seluruh aura tiba-tiba berubah. Dalam kondisi seperti ini, Xiaoyan berhasil menerobos keabadian Dewa langkah ketiga. Xiaoyan tidak kekurangan energi dunia dan keberuntungan yang dimiliki oleh Xiaoyan tidak terukur. Pada saat ini Xiaoyan memancarkan fluktuasi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang menerobos, Ye Beijing yang masih berjalan di kota sambil diikuti oleh sekelompok pria tiba-tiba merasakan sesuatu dan sosoknya segera menghilang dan datang ke Xiao Mansion. Ye Beijing berteriak dari luar rumah ketika berkata bahwa Xiaoyan benar-benar tidak menyembunyikan kekuatannya dan Xiaoyan telah menerobos langkah ketiga keabadian para dewa. Selain dari Ye Beijing yang tiba-tiba muncul di sini, semua orang dari tim Fearless juga keluar dan tampak khawatir.
Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. King Mu'er dan Zeni juga pada saat ini mengerutkan kening ketika mereka melihat Ye Beijing hampir saat yang bersamaan. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar dan Xiaoyan berjalan keluar secara perlahan. Rambut Xiaoyan berkibar tertiup angin dan jubah hitamnya yang rapih tampak masih belum memiliki perubahan. Ye Beijing pada saat ini tertegun sebelum akhirnya terkejut dan menjerit membuat semua orang ketakutan. Ye Beijing berteriak dengan ekspresi di pipi yang memerah ketika berkata bahwa Xiaoyan tampan sekali. King Mu'er dan Zeni pada saat ini melemparkan pandangan yang tidak bersahabat ke arah Xiaoyan begitu mendengar teriakan dari Ye Beijing. Xiaoyan segera memperhatikan kedua wanita itu dan Xiaoyan pada saat ini tersenyum masam. Xiaoyan pun segera berkata sebaiknya mereka jangan salah paham karena Ye Beijing hanyalah teman Xiaoyan. Ye Beijing seketika berbicara dengan nada tidak senang mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Ye Beijing berkata tidak baik bagi Xiaoyan berbicara seperti itu. Xiaoyan tertegun dan Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh Ye Beijing. Sementara itu Ye Beijing menepuk dadanya yang lembut hingga bergoyang sebelum akhirnya berkata meskipun Xiaoyan tidak menyukai Ye Beijing, Xiaoyan tidak dapat menyangkal cinta Ye Beijing kepada Xiaoyan. Mengapa Ye Beijing harus menyembunyikannya? Ye Beijing adalah orang yang menyukai Xiaoyan. Begitu mendengar perkataan Ye Beijing, semua anggota tim Fearless seketika tertegun. Sesaat kemudian, Xiaozan tiba-tiba bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan muda Xiaoyan ingin menambah seorang nona muda lagi bagi mereka. Begitu selesai berbicara, Feng Feng segera melangkah maju dan menampar mulut Xiaozan berkali-kali memerintahkannya untuk menutup mulut. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa nyengir sebelum akhirnya berkata kepada King Mu'er dan Zeni bahwa Ye Beijing adalah tamu dari alam iblis keabadian kuno. Ia juga tidak memiliki niat buruk dan sebaiknya mereka memperlakukan Ye Beijing dengan baik. Zeni adalah orang yang bijaksana dan murah hati dan ia pada saat ini segera mengangguk. Zeni juga dengan kecerdasannya bisa tahu bahwa Ye Beijing benar-benar menyukai Xiaoyan. Namun cintanya ini bertepuk sebelah tangan dan Xiaoyan terus-menerus menjaga jarak darinya. Zeni pun segera berkata bahwa ia akan segera menyiapkan anggur dan makanan lezat. Selanjutnya Zeni segera mengajak yang lainnya untuk mempersiapkan hidangan dan pertemuan. Sementara itu King Mu'er memiliki ekspresi cemberut dan Xiaoyan pada saat ini segera mengulurkan tangannya merangkul King Mu'er ke dalam pelukannya. Xiaoyan juga mengabaikan Ye Beijing yang berada di sampingnya ketika bertanya kepada King Mu'er apakah King Mu'er merindukan suaminya. Xiaoyan tampak dipenuhi dengan kasih sayang di matanya ketika memeluk King Mu'er. Setelah kehilangan Cailin, tampaknya keadaan pikiran Xiaoyan juga pada saat ini telah berubah. Ye Beijing yang berada di samping tidak menunjukkan rasa cemburu sama sekali di kedalaman matanya. Sebaliknya ia berdiri di samping tanpa rasa malu menyaksikan pasangan tersebut berpelukan erat. Selanjutnya Ye Beijing bergumam bahwa ia tidak menyangka setelah reinkarnasi yang mulia, Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih penyayang. Tidak heran Xiaoyan membuat pilihan jalur kultivasi seperti itu. Namun dalam menghadapi semua aturan dan jalan surga, konsep kultivasi yang Xiaoyan pahami tampaknya paling sederhana. Dengan begitu maka cara kultivasi perlindungan Xiaoyan ini pada akhirnya akan menghilang suatu hari nanti. Jika hal tersebut terjadi, apa pada akhirnya yang harus dilakukan oleh Xiaoyan? Xiaoyan pada saat ini segera berkata di telinga King Mu'er agar mereka jangan mempedulikan Ye Beijing. Terlebih lagi mereka pada saat ini masih memiliki waktu. Perkataan Xiaoyan ini seketika langsung membuat wajah cantik King Mu'er memerah. Xiaoyan lanjut melingkarkan lengannya di pinggang King Mu'er. Sosok Xiaoyan pada akhir lanjut menghilang bersama dengan King Mu'er. Untuk mencegah Ye Beijing mengintip, Xiaoyan meminta Goyan untuk memasang segel di kamarnya. Terkecuali segel itu dilanggar, Ye Beijing tidak akan bisa melihat dengan kekuatan spiritualnya.
Xiao Yan dan Ying Mu'er pada akhirnya benar-benar memasuki ruangan yang remang-remang dan bersiap untuk dokter-dokteran. Sementara itu Ye Beijing pada saat ini hanya bisa medumel sendirian dan berusaha mencoba berbagai cara untuk bisa mengetahui situasi di kedalaman kamar. Ia pada akhirnya tidak bisa melakukan apapun dan bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Mereka benar-benar menggunakan segel yang begitu canggih. Mereka tidak membiarkan Ye Beijing melihatnya sama sekali. Jika Ye Beijing tidak bisa mendapatkan Xiao Yan, tidak menjadi permasalahan bagi Ye Beijing jika ia hanya bisa memuaskan matanya. Bersama dengan hal tersebut, Zenny pada saat ini datang menatap ke arah Ye Beijing yang memiliki ekspresi ruwet. Selanjutnya Zenny tersenyum sambil menutup mulutnya sebelum akhirnya berkata kepada Ye Beijing. Ia menjelaskan bahwa memang banyak orang yang menyukai suaminya. Selain itu harus ia katakan bahwa suaminya tidak diragukan lagi kuat dalam hal seperti ini. Ye Beijing seketika membelalak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zenny. Ia menatap ke arah Zenny yang tampak memiliki kewibawaan tinggi. Ye Beijing memandang Zenny dari atas hingga ke bawah hingga ke cara jalan dari Zenny. Tampaknya setiap gerakan yang dilakukan oleh Zenny benar-benar sangat elegan. Dibandingkan dengan kecantikan Zenny, ia merasa bahwa temperamen Zenny ini lebih menarik. Aroma tubuh samar yang terpancar dari tubuh Zenny bahkan lebih menawan. Ye Beijing pun mengerutkan kening dan bergumam bahwa Zenny adalah wanita cantik yang bertemperamen. Ia benar-benar memiliki karakternya sendiri. Sepertinya yang disukai oleh Xiao Yan adalah wanita yang cantik alami. Yang disukai oleh Xiao Yan ini adalah wanita yang memiliki karakter elegannya sendiri. Tampaknya Ye Beijing pada saat ini memiliki pemahaman baru ketika berhadapan dengan Zenny. Ye Beijing menghela nafas dan berpikir bahwa dengan informasi seperti ini Ye Beijing akan bisa mendekati Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Zenny pada saat ini segera menawarkan Ye Beijing makanan favorit Xiao Yan. Zenny pada saat ini memimpin tim Fearless untuk menjamu Ye Beijing. Singkat cerita, malam pun tiba dan Xiao Mansion pada saat ini dipenuhi dengan aura menyenangkan. Xiao Yan yang telah keluar dari kamarnya juga pada saat ini mendengar tawa dan kegembiraan yang melonjak. Tatapan Xiao Yan segera terjatuh pada masing-masing sosok yang dikenalinya satu demi satu. Xiao Yan merasa seperti di rumah sendiri ketika kembali ke Xiao Mansion. Dalam pertemuan sebelumnya, tawa Xiao Zhan adalah yang paling keras, tetapi sekarang tidak lagi. Tawa Ye Beijing yang riang mengalahkan tawa Xiao Zhan yang merupakan juara bertahan. Namun pada saat ini tidak semua anggota tim Fearless hadir seperti Lang Tian, Long Yi, dan Ding Yue. Lang Tian sedang menyendiri membuat pil, sementara Long Yi berlatih dengan anjing neraka berkelapa 3. Di sisi lain, Ding Yue sedang bekerja keras mempelajari teknologi Styx dan ketiganya memiliki tujuan hidup yang jelas. Dalam sekejap mata, lebih dari beberapa bulan pada akhirnya telah berlalu. Xiao Yan sama sekali tidak berlatih selama berbulan-bulan ini dan Xiao Yan juga tidak memikirkan apapun. Xiao Yan hanya tinggal di rumah besar untuk menemani semua orang. Xiao Yan juga baru saja menjelaskan kepada semua orang yang hadir tentang permasalahan dari Cailin. Xiao Yan berpikir bahwa Cailin akan memiliki hidupnya sendiri setelah melupakan ingatannya. Xiao Yan juga tidak lagi perlu bersedih setelah Xiao Yan memikirkannya berlarut-larut. Dengan bakat Cailin, mungkin Cailin akan berkembang pesat di masa depan. Ular piton penelan surga 9 warna bukanlah batasan dari Cailin. Jika ia dapat terus berkembang, maka kekuatannya akan benar-benar meningkat pesat. Terlebih lagi, perpisahan ini juga dapat dikatakan hanyalah perpisahan singkat. Xiao Yan juga menghela nafas karena setidaknya Cailin hanya pergi sementara waktu dan tidak mokat. Adapun kemana Xiao Yueli mengirim Cailin, Xiao Yueli mungkin tidak akan memberitahu Xiao Yan.
Xiaoyan juga yakin bahwa jika mereka ditakdirkan untuk bertemu kembali di kehidupan ini, mereka akan bertemu lagi. Sementara itu, selama periode waktu ini, para anggota tim Fearless juga memilih untuk berlatih di alam dewa kuno hampir sepanjang waktu mereka. Tetapi meskipun begitu, selain sumber daya yang melimpah di tempat ini, tidak ada krisis hidup dan mati. Seperti yang diketahui bahwa inti dari kultivasi mereka adalah terus-menerus menembus batas. Jika lingkungan kultivasinya nyaman, maka sulit untuk bisa memaksakan diri hingga kepada batasnya. Ini merupakan kekurangan dari kultivasi di alam dewa kuno, tetapi untungnya kelebihannya jauh lebih banyak. Dengan sumber daya yang cukup, alam dewa kuno juga mengubah aturan dan membuka beberapa area pelatihan di mana pertempuran diperbolehkan. Meskipun hal ini mungkin akan menimbulkan kebencian satu sama lain, hal ini benar-benar tidak dapat dihindari dalam persaingan. Pada hari-hari berikutnya, Xiaoyan pada saat ini masih mengesampingkan kultivasinya. Dipengaruhi oleh kepergian Cailin, beberapa perubahan terjadi pada kondisi pikiran Xiaoyan. Yang aneh bagi Xiaoyan adalah ketika ia melihat Cailin bertambah tua, bahkan hampir meninggal, Xiaoyan memang merasakan rasa sakit yang menyayat hati. Namun sakit itu lenyap begitu saja dalam sekejap mata dan bahkan tidak terlalu mempengaruhi emosi Xiaoyan. Selama waktu ini Xiaoyan berkeliaran sementara Ye Beijing muncul dari waktu ke waktu. Xiaoyan mengabaikan Ye Beijing dan Xiaoyan pada saat ini berjalan ke pavilion obat tempat Lang Tian berada. Xiaoyan bisa mencium aroma ramuan obat sebelum Xiaoyan bisa mendekati aula. Begitu Xiaoyan memasuki pavilion alkemis, Xiaoyan melangkah dengan santai. Xiaoyan langsung dikenali begitu Xiaoyan masuk dan gemuruh seketika terjadi. Di pavilion alkemis yang besar ini, adegan Xiaoyan memurnikan obat terus-menerus ditampilkan. Bahkan sekarang masih banyak alkemis yang tenggelam di dalamnya, seolah-olah mereka masih bisa mendapatkan wawasan darinya. Sorak-sorai bergema di seluruh pavilion alkemis dengan kedatangan Xiaoyan. Tingkat kekaguman yang dirasakan oleh Xiaoyan di sini tidak kalah dari sang ratu dari alam dewa kuno.